Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, Sabahul khairiyatullah. Selamat pagi adik-adik. Kaifa halukum jami'an? Nah, di sini kakak ingin tes semangatnya adik-adik lagi. Kalau kakak bilang kaifa halukum jami'an, maka adik-adik semua mengatakan jismi wa qalbi wa fikrati mumtaz. Bagaimana, paham? Kakak ulang ya. Kalau kakak bilang kaifa halukum jami'an, bagaimana kabar kalian semua? Adik-adik menjawab jismi, tubuh saya, wa qalbi, hati saya, wa fikrati, dan pikiran saya, mumtaz. Baik. Nah, langsung saja. Kaifa halukum jami'an? Wah, ternyata adik-adik semua masih semangat. Baiklah, qabla an nabda darsa hadal yaum, hayya bina naqra. Saya ingin melihat keberanian dari adik-adik. Coba, siapa yang berani untuk memimpin doa? Ya, silakan. Silakan perkenalkan namanya, lalu memimpin doa. Baiklah. Selanjutnya, ada yang masih ingat materi pekan lalu? Kita belajar mengenai materi apa? Nah, pekan lalu itu kita belajar mengenai materi isim isyarah atau kata tunjuk. Nah, kakak kan kemarin sudah menjelaskan kalau isim isyarah itu dari segi bentuknya bisa ditujukan kepada bentuk muzakkar dan bentuk muannas, tergantung benda yang ditunjuk. Masih ingat? Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini adik-adik akan belajar mengenai sesuatu yang dekat dengan adik-adik atau sesuatu yang sering adik-adik sebut. Nah, hayya bina hadal yaum nata'allam al-alwan atau launun lughatul arabiyyah. Jadi hari ini saya mengajak adik-adik untuk belajar mengenai warna-warna di dalam bahasa Arab. Baiklah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, adik-adik itu mampu menghafal minimal 9 kosakata warna di dalam bahasa Arab. Jadi nanti setelah kakak menjelaskan, adik-adik itu harus hafal ya macam-macam warna itu. Yang kedua, adik-adik itu mampu membuat jumlah kalimat dari warna itu sendiri. Kan adik-adik sudah mempelajari mengenai isim isyarah atau kata tunjuk, jadi adik-adik bisa membuat kalimat seperti menunjuk benda lalu menyebutkan warnanya. Nah, di situ sudah mencakup menjadi jumlah yang lengkap. Kakak beri contoh ya. Kalau kakak mengatakan mahadha, nah adik-adik cukup menjawab benda apa ini. Kalau kakak mengatakan ma launu hadza, adik-adik menjawab warna apa ini. Nah, paham? Nah, mahadha, ya sahih hadza kitabun. Ma launu hadza, nah sahih launuhu akhdaru. Ya, seperti itu ya adik-adik. Baiklah, di sini kakak memegang pensil warna. Di sini kakak akan menyebutkan macam-macam warna di dalam bahasa Arab sesuai dengan warna pensil yang kakak pegang. Jadi setelah kakak mengucapkan hadza launuhu ahmaru, misal adik-adik karrir atau mengulang apa yang diucapkan oleh kakak. Nah, paham? Nah, yang pertama, hadza launuhu asmaru. Ini warna coklat. Nah, karrir. Nah, sahih. Hadza launuhu asmaru. Hadza launuhu wardiyun. Ini warnanya pink. Samir. Hadza launuhu azraqu. Ini warna
biru. Baik. Istamir. Hadza launuhu asfaru. Ini warna kuning. Ya. Hadza launuhu akhbaru. Ini warna hijau. Selanjutnya, hadza launu aswadu. Tebak warna apa kalau aswadu? Nah, katakan warna hitam. Istamir. Hadza launuhu ahmaru. Ini warna ya. Nah, hadza launuhu burtuqaliyun. Jadi adik-adik harus ingat di dalam bahasa Arab itu warna orange itu bahasa Arabnya burtuqaliyun. Adik-adik juga pasti tahu kalau bahasa Arabnya jeruk juga burtuqaliyun karena jeruk biru itu berwarna orange. Yang terakhir, ma launuhu hadza? Ala launuhu banafsajiyu, warna ungu. Nah, setelah adik-adik mengulang apa yang diucapkan kakak, adik-adik juga harus mengingat warna-warna yang tadi kakak sebutkan. Nah, ayo, siapa yang bisa menebak? Ini launuhu hadza? Tayyib, hadza launuhu wardiyun. Artinya ini warnanya merah muda atau pink. Paham? Jadi adik-adik harus menghafal dari masing-masing bahasa Arab warna dan ciri ini. Nah, pertama tadi warna asroku biru, aswadu hitam, asmaru coklat, asfaru kuning, banafsajiyu ungu, burtuqaliyun orange, ahmaru merah, wardiyun merah muda, terakhir akhtaru hijau. Baiklah, selanjutnya karena adik-adik tadi mengatakan bahwa adik sudah paham, jadi kakak mau lihat siapa yang betul-betul paham. Nah, kakak akan bertanya dengan pertanyaan ma launuhu hadza, warna apa ini? Maka adik-adik menjawab sesuai dengan warna ya. Misalnya ini warna ungu, jadi adik-adik menjawab launuhu banafsajiyu. Nah, yang pertama, ma launuhu hadza? Nah, baik. Ma launuhu hadza? Baik. Nah, untuk pertanyaan kedua, kakak akan bertanya. Misal kakak mengatakan hal hadza launuhu burtuqaliyun, apakah ini warna orange? Sudah benar ini warna orange? Nah, salah kan karena ini warna hitam. Jadi adik-adik menjawab la, atau adik-adik menjawab bal, tidak. Bal hadhihi hadza launuhu aswadu. Paham? Nah, coba yang di depan kakak ingin bertanya. Hal hadza launuhu azraqu? Nah, baik. La, bal hadhihi hadza launuhu asmaru. Tashbih untuk temannya. Yang lagi yang sebelahnya kakak tanya, hal hadza launuhu asfaru? Ya, sahih. Hadza launuhu asfaru. Nah, seperti itu. Jadi adik-adik harus mengingat ya warna bahasa Arab dari setiap warna yang ada di tangan kakak. Oke, selanjutnya kakak ingin kalian sebangku untuk bekerja sama. Nah, kan kalian 2 orang dalam setiap bangku, jadi kakak ingin satu orang itu bertanya, menunjuk satu benda, setelah itu bertanya warna dari benda itu, yaitu teman sebangku yang satu itu menjawab. Nah, begitu seterusnya, tapi secara tukar muka. Jadi semua bakal dapat pertanyaan, dapat juga jawaban. Nah, silahkan. Nah, selanjutnya kakak akan menjelaskan bahwa
di dalam penggunaan warna itu harus disesuaikan dengan bendanya. Apakah bendanya itu bentuk muzakkar atau bentuk muannas, karena warna itu juga memiliki dua bentuk, bisa dibentuk dalam bentuk muzakkarnya dan dalam bentuk muannasnya sesuai dengan benda yang ditunjuk. Semisal kakak menunjuk buku, kitabun kan kakak sudah jelaskan kan kemarin kalau muzakkar sama muannas perbedaan menunjuknya itu kalau muannas ada ta marbutohnya, sedangkan kalau muzakkar tidak ada ta marbutohnya. Kitabun termasuk jenis apa? Muzakkar. Nah, jadi warna yang harus digunakan dalam penyebutan kitab atau buku itu menggunakan bentuk muzakkar. Nah, ini kitabun warnanya apa? Tahu warna hijau. Jadi penyebutan itu kitabun akhdaru. Kitab itu warna hijau. Itu tadi dalam bentuk muzakkar. Kita beri contoh lagi dalam bentuk muannasnya. Contohnya kakak mengambil ini bunga. Dari adik-adik ada yang tahu bahasa Arabnya bunga apa? Nah, betul, zahratun, bunga. Jadi kalau ada adik-adik namanya Zahra, berarti itu artinya bunga. Nah, bunga ini kan berwarna hijau. Jadi adik-adik mengatakan zahratun khadra. Nah, kalau mau dibentuk ke dalam bentuk muannasnya begitu. Jadi semisal adik-adik ingin mengatakan asfaru, kuning. Jadi asfaru dalam bentuk muzakkarnya, sedangkan dalam bentuk muannasnya yaitu sofra. Nah, seperti itu ya. Nah, adik-adik harus menyesuaikan dengan kata benda yang ingin ditunjuk. Jadi kalau benda yang ditunjuk itu bentuk muzakkar, jadi warna yang dalam penyebutan warnanya itu harus juga dalam bentuk muzakkar. Oke. Nah, baiklah, karena adik-adik tadi sudah belajar mengenai macam-macam warna dan pastinya adik-adik sudah mengingat 9 warna yang tadi kakak sebut. Setelah itu adik-adik juga mengetahui cara membuat jumlah, baik itu dari segi muzakkar maupun muannasnya. Jadi di sini kakak ingin melihat keberanian adik-adik. Kakak ingin mau 2 orang yang berani an-natakallam ma'a asdiqaikum bil-lughatil arabiyyah fi hadha. Di sini. Ayo, siapa yang berani? 2 orang. Nah, ayo. Nah, nanti tuh 2 orang ini wahidun yas'alu wa wahidun yajibu. Jadi satu itu dia akan bertanya dan satunya akan menjawab sesuai dengan benda yang ditunjuk. Jadi adik-adik bisa membawa benda apa saja di sekitar adik-adik. Setelah itu naik ke depan sini. Ayo, siapa yang berani? Baiklah, itulah tadi adik yang berani maju di depan untuk memberikan contoh pertanyaan warna. Nah, karena kakak hanya menyuruh 2 orang, jadi kakak akan bertanya per individu. Kakak akan bertanya masing-masing dari adik-adik apakah benar-benar paham dari penjelasan kakak tadi. Nah, di sini saya akan menilai pertama dari an-nutqu atau pelafalan. Jadi adik-adik harus jelas artikulasinya, harus jelas penyebutannya. Yang kedua, kakak akan mulai dari at-talaqoh atau kesesuaian. Jadi harus sesuai ya, yang tadi kakak bilang, harus sesuai dengan muzakkar dan muannasnya, harus sesuai dengan jumlah yang adik-adik buat. Setelah itu yang ketiga, adik-adik harus percaya diri. Jadi kakak menilai semua ini, harus percaya diri, harus lancar pelafalannya dan harus menyesuaikan. Nah, di sini kakak akan tunjuk satu-satu. Nah, setelah itu adik-adik antakallamu jumlatan wahidatan.
Bilughatul Arabiyah anil alwan. Jadi adik-adik itu membuat satu jumlah kalimat mengenai tentang warna. Dari adik-adik terserah adik-adik mau buat bentuk jumlah dalam bentuk bagaimana. Misalnya adik-adik mengucapkan hadza qalamun launuhu asfaru. Ini adalah pulpen, warnanya kuning. Nah, itu sudah menjadi bentuk kalimat yang bisa dipahami. Baik itu dalam bentuk apapun itu, baik itu bahasa Arabnya tas, atau adik-adik mau mengatakan bahwa ana uhibbu launun wardiyun, saya suka warna pink. Intinya saya menyuruh adik-adik untuk membuat satu kalimat. Baiklah, tasfik untuk adik-adik semua. Masya Allah, ternyata adik-adik semua benar-benar paham dengan penjelasan kakak tadi. Di samping itu adik-adik sudah mampu membuat jumlah kalimat. Adik-adik juga sudah menghafal 9 ya tadi macam warna. Masya Allah. Nah, baiklah, selanjutnya hayyanal amulu qasiratun. Mari kita bermain game cepat. Di sini gamenya kakak begini. Kalau kakak menyebutkan satu macam warna dalam bahasa Arab, maka adik itu angka adik menunjuk benda yang sesuai dengan warna yang kakak sebut. Contoh kakak bilang zarqa'u, biru. Zarqa'u kan dalam bentuk panas, jadi adik langsung menunjuk benda yang warna biru tetapi yang panas. Nah, contoh seperti tas hakibatun, itu kan ada tas biru, jadi adik menunjuk hakibatun sambil menyebutkan juga bahasa Arabnya. Jadi adik menunjuk tas itu, setelah itu menyebutkan hakibatun. Ya, paham? Baik. Oke, baiklah. Ternyata adik-adik sangat semangat dalam game tadi. Kakak juga ikut semangat melihat adik-adik semangat. Baiklah, karena kakak tadi sudah menjelaskan dan adik-adik sudah paham, terakhir kakak ingin bertanya. Mada ta'allamna hadzal yawm? Sahih, hadzal yawm ta'allamna 'anil alwan. Jadi hari ini tuh kita belajar mengenai tentang warna-warna. Nah, pertanyaan kedua. Hal hadha dars sahlun am sa'bun? Sahlun jiddan. Kalau adik-adik memperhatikan penjelasan kakak dari awal, maka adik-adik akan menjawab bahwa pelajaran tadi itu sangat-sangat sahlun, sangat-sangat mudah. Nah, pertanyaan kakak lagi, setelah kita belajar bahasa Arab, hal tuhibbuna lughatal Arabiyyah? Nah, kita harus mencintai bahasa Arab, karena tentunya bahasa Arab itu yang pertama adalah bahasa Al-Quran, dan kita sebagai umat muslim mesti mengetahui cara membaca Al-Quran. Tentunya itu kita harus juga mengetahui bahasa Arab. Nah, di dalam sholat juga kita pastinya adik-adik pasti lebih khusyuk jika mengetahui makna apa yang diucapkan dalam sholat. Nah, itulah pentingnya kita mempelajari bahasa Arab. Bahasa Arab juga merupakan bahasa surga, kan insya Allah adik-adik merupakan calon-calon surga. Jadi adik-adik mesti mempelajari bahasa Arab. Mungkin hanya itu pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat berberkah bagi adik-adik semua, dan semoga kita semua dapat menerapkan pembelajaran yang tadi kakak ajarkan. Jadi lain kali kalau adik-adik ingin menyebutkan macam-macam warna, gunakanlah bahasa Arab agar terlihat lebih wow. Mungkin hanya itu dari kakak. Intahi hadzal dars. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.